Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 12 November 2023, hari Minggu biasa ke-32. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah 10 gadis ini adalah tentang pertanggungjawaban dari perintah berjaga-jaga. Kelemahan, keluguan, kurang berpikir ke depan, sikap santai dan menganggap sepele atas apa yang dipercayakan, tidak bersikap antisipatif. Itulah yang menjadi tekanan kisah Injil hari ini. Itulah pikiran kita yang selalu menuntut pemakluman atas kesalahan dan kekeliruan yang seringkali kita lakukan. Kita mudah sekali memberi pemakluman dan mengizinkan kesalahan terjadi dan kita lakukan, lalu minta dimaklumi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sikap minimalis dan mengandalkan pemikiran sendiri itu pada akhirnya menyulitkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Maka tidak mengherankan jika mempelai berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu," yang ditutup dengan nasihat, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Nasihat ini mengingatkan bahwa hanya ada satu hal yang membuat kita layak masuk dalam kerajaan Bapa, yaitu melaksanakan tanggung jawab iman kita. Melaksanakan tanggung jawab iman dapat kita lakukan dengan terus berusaha untuk mengenal Tuhan, menerima sakramen, merasul, dan berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semangat yang minim dalam pelayanan dan tanggung jawab akan merugikan diri sendiri. Dengan semangat seadanya, kita tidak akan bertumbuh dalam keterampilan dan hidup, namun justru merugikan lembaga atau orang yang kita layani
dan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Pelayanan dan kerja memerlukan tanggung jawab serta kesungguhan kita untuk mengembangkan diri secara maksimal. Dengan memaksimalkan semangat dan potensi diri, kita dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama. Lebih dari itu, pada saat yang sama, kita juga tengah menghargai diri sendiri. Semuanya itu hendaknya kita lakukan demi mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin.